Halo teman-teman, apa kabar? Sehat selalu tentunya ya. Dan saya kembali ingin membuat konten hari ini tentang tim Gajah Perang Thailand yang sudah membuat kita kalah dengan 4-0. Mereka sekarang dalam keadaan posisi yang lebih nyaman ya. Di leg kedua cukup bermain imbang ya. Atau kalah tipis pun dalam agregat mereka bisa mengunci gelar juara. Dan buat saya kemenangan kemarin itu di Stadion Nasional Singapura di leg pertama final Piala AFF 2020 itu sudah menegaskan bahwa sebenarnya mereka sudah juara ya. Kalau boleh tidak ada leg kedua pun ini tidak apa-apa sebenarnya ya. Tetapi kan ini aturannya harus ada leg kedua, harus dimainkan ya. Ini hampir mustahil bagi tim kita untuk bisa membalikan keadaan. Kita harus menang 5 gol atau 6-1. Kalau melihat permainan kemarin dengan level yang begitu jauh, seperti apa yang dikatakan Sintayong, kita kalah dengan satu level, bahkan mungkin saya lihat kemarin dengan 2 level. Karena kita tidak berdaya sama sekali, kita tidak juga menduga bahwa ini gol yang akan banyak terjadi. Mungkin kalau kalah dengan 1-0, 2-1, ya 2-0 masih bisa diterima, kita masih bisa bertarung juga bisa-bisa. Tapi 4 gol ini, itu saya katakan tadi, hampir mustahil terjadi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini kejadian menghubung-hubungkan dengan Barcelona pernah mengalahkan Paris Saint-Germain, kalah juga 4 kemudian menang 6-1, kan beda. Tidak boleh di-compare. Barcelona kan bagus, tim yang bagus untuk di-compare dengan Indonesia. Itu yang terjadi di sana di level Eropa yang sudah di atas lah. Kita kan masih level, apalagi kalah dari Thailand level kita kan. Kemudian dibandingkan juga dengan Liverpool bisa membalikan keadaan di semifinal UCL ya. Di 2019 kalah 3 tapi kemudian mereka menang 4 gol di Anfield, juga tidak bisa di-compare, tidak bisa disamakan itu dengan tim nasional kita. Ini tim kita sudah bagus menurut saya. Untuk bisa berada sampai di final sudah merupakan langkah yang luar biasa. Tim masih muda. Anak-anak yang belum terbiasa tampil di final. Atmosfer final mereka belum bisa dapatkan kecuali Fakhrudin Arianto yang pernah ikut di final tim nasional Indonesia Piala AFF 2016 juga menghadapi Thailand. Dan kita bisa menang 2-1 di Pekansari sebelum kalah di Raja Manggala Bangkok ya dengan 2-0. Saat itu tim Indonesia ditangani oleh Alfred Riedels yang sudah meninggal pada September tahun lalu. Nah, kalau bisa melihat dengan sekarang di bawah Sintayong, menurut saya sudah oke, sudah cukup bagi kita untuk bisa menatap sampai di babak final. Kita bisa mengalahkan, bisa meredam tuan rumah Singapura yang punya ambisi besar untuk bisa ke final dan bahkan mungkin bisa menjadi juara. Ya, ini suatu hal yang bagus buat kita. Nah, memang bisa aja, sah-sah aja kalau ada keinginan ingin menjadi juara, ingin mencatatkan sejarah. Pertama kali bisa tampil menjadi juara di AFF. Ya, bisa-bisa saja. Tapi kan kita harus lihat realistis yang berkata di sini bahwa baik Thailand atau Vietnam itu yang ada di atas kita. Jadi kita harus menerima itu. Ya, kita harus bisa menerima bahwa tim yang melawan kita di final, khususnya tim Gajah Perang ini, memang jauh di atas kita. Kualitas mereka di atas kita. Wajar, mereka sudah tim yang terbentuk, sudah matang, bukan hanya dibuat dalam 1-2 tahun, sudah cukup panjang. Nah, tim Sintayong ini kan baru dibina dalam 4-5 bulan. Jadi kalau kita bisa ke final, bisa menjadi juara grup, itu suatu langkah yang luar biasa. Kita di atas Vietnam. Ya. Itu yang membuat saya pikir kita tidak perlu untuk menyesali ya kekalahan kemarin, karena memang wajar. Kita dalam passing-passing aja masih salah, kontrol masih salah, ya finishing yang masih buruk buat kita ya. Ini perlu tentunya akan belajar. Adik-adik kita akan banyak belajar dengan cara bagaimana Thailand mempertontonkan show mereka yang bagus, tim yang sudah terbentuk dengan baik. Ya, walaupun Alexander Polking ini baru datang 4 bulan yang lalu, di akhir September ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Thailand untuk menangani membesut tim Gajah Perang ini. Tapi dia tidak bermasalah, tidak punya masalah apa-apa. Karena tim yang dia tangani itu sudah ada. Ya. Sudah jadi benar-benar ya. Jadi tinggal bagaimana dia memotivasi tim ini. Meracik strategi sesuai dengan kebutuhan menghadapi lawan. Dan di Piala AFF dibuktikan oleh pelatih berdarah Brasil Jerman ini bagaimana kapasitas dia yang harus diakui. Memang dia juga sudah lama. Sejak 2012, Polking ini sudah berada di Thailand. Jadi budaya Thailand, karakter, cara melihat pemain-pemain Thailand sudah dia tahu persis ya. Dia dipanggil oleh Wilfred Saver saat itu menjadi asisten di tim nasional. Dia pernah menjadi juga
pelatih di U23 di 2012 ya, di Thailand. Dia pertama memegang beberapa tim dari Army United di 2012 ya, 2013, kemudian di Suphanburi kalau nggak salah, kemudian sampai di Bangkok United. Selama 6 musim di Bangkok United sebelum dia ke Ho Chi Minh ya, sampai 2020. Jadi dia tahu, makanya ketika dia ada di Ho Chi Minh menghadapi dengan Vietnam dalam 2 leg, Vietnam tidak berdaya. Sementara kita ketemu Vietnam, kita bertahan dengan total untuk tidak kalah 0-0 dan kita sudah bereforia. Poin taktik Sintayong bagus, berhasil. Tapi kita bisa melihat Vietnam itu ketemu dengan Thailand gak ada apa-apanya. Bahkan tidak bisa mencetak gol sama sekali di semifinal 2 leg. Kemudian Thailand unggul dalam ball position melawan Vietnam, juara bertahan. Jadi betul-betul memang tim ini punya DNA juara. Ya, mereka sekarang sedang merintis untuk menjadi juara ke-6 kali di AFF dalam 9 final terakhir yang mereka lakukan. Jadi sah-sah aja kalau mereka bisa mengalahkan kita dengan 4-0. Bahkan kemarin tuh banyak peluang yang mereka ciptakan untuk bisa lebih dari itu. Ada 9 on target, lebih dari 16 tembakan, mungkin sampai 19 percobaan menembak dengan kita. Kita hanya 1 on target yang kita dapatkan. Ya walaupun sebenarnya kita masih bisa untuk memberikan perlawanan kalau Dewa bisa membuat gol ya di menit 40 dan juga di babak kedua ada Irfan yang bisa mendapat kesempatan. Ada 2 kesempatan ini sayang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menggetarkan gawang Thailand. Namun oke, kita tinggalkan itu, kita sekarang fokus untuk pertandingan di leg kedua. Bermain normal aja. Saya pikir Sintayong juga percuma untuk bermain dengan bertahan, ada 5 back lagi di belakang. Untuk apa? Sudah kalah 4, kita butuh sekarang pertandingan yang lebih enak ya untuk ditonton. Main aja dengan normal, mungkin dengan 4-4-2 masih bisa, ada 2 striker di depan. Tampil Egy dari awal. Mungkin ada Irfan, ada Witan yang tampil di sana. Kalau Rahmat Irianto tidak bugar, masih bisa mendorong Dewa ke depan. Ricky Kambuaya. Sayang kemarin ya, ada 2 pemain yang saya lihat. Ricky Kambuaya bermain juga lumayan bagus bersama dengan Fakhrudin di babak pertama. Oke, bisa memberikan rasa gentar juga bagi pemain-pemain Thailand ketika menghadapi 2 pemain ini. Fakhrudin banyak membuat clearance ya. Kemudian bagaimana Ricky Kambuaya bermain secara mobile di tengah. Tetapi kemudian ditarik keluar. Ya, justru Dedik yang tetap dibiarkan di sana. Edo juga ditampilkan tidak memberikan rasa nyaman di posisi kiri. Ini yang membuat Thailand tampil sangat bagus dengan penempatan seorang Philip Roller. Ya, pemain kelahiran Munchen ini 27 tahun untuk kedua kalinya bermain. Sebelumnya melawan Singapura dia dimainkan tapi datang dari bench di babak kedua. Nah, kemarin dia itu bermain full, dimainkan oleh Paul King. Artinya suatu kecerdikan yang dilakukan Paul King untuk menempatkan pemain ini. Dan dia tampil bagus, ada 2 assist yang diberikan. Gol pertama, Songkrasin itu berkat umpan dia. Gol ketiga, Sopacuk itu diberikan juga oleh Philip Laurel ini ya. Dan dia tidak tergantikan ya. Bermain full pertama kali. Padahal posisi kanan itu Narubudin yang selalu dimainkan oleh Paul King. Tapi kemarin tidak ada. Memang ada pemain yang cedera, Dola, yang tidak bisa bermain. Tapi pengganti dia Anan bagus. Kalau bisa melihat starting 11 Thailand, kalau mereka bermain dengan starting 11 seperti kemarin, kita akan sulit untuk bisa mengalahkan Thailand. Karena bisa saja Thailand tampil dengan seluruh pemain cadangan mereka. Seperti ketika melawan Singapura, yang mereka tampil dengan 11 pemain mereka cadangan, dan bisa ditampilkan lagi oleh Paul King. Karena saya pikir tidak ada masalah buat Thailand kalau melihat cara bermain mereka kemarin, sangat tenang. Ya. Ini mental mereka bagus sekali. Ya. Kemudian bagaimana kontrol, passing, semua. Ya. Cara mencetak gol mereka itu berkelas, 4 golnya ya, bola tidak datang dari langit, tetapi mereka memang bagaimana perpaduan skema permainannya dirancang dengan rapi, sangat bagus ya, tertata, membuild up serangan ya. Ini baik dari Thailand dan semua memang ada di otak seorang Alexander Paul King. Penjaga gawang mungkin kalau di leg kedua nantinya, penjaga gawang pasti masih bisa antara kawin lah ya. Kawin yang akan bermain sana atau Siwarak, salah satu di antara 2 ya, di antara satu ini ya. Kemarin Siwarak yang tampil duluan, baru kemudian Kawin masuk. Ini penghormatan buat dia karena ayah dia masih meninggal ya, sebelumnya meninggal menghadapi final, dan semua pemain respect terhadap dia. Di belakang saya pikir Bunmatan sudah balik setelah akumulasi. Tidak tahu apakah Tristan Do akan tetap dimainkan. Kalau melihat Philip Roller kemarin bermain bagus, pasti jadi adik kanan. Anan dan Kaman akan bermain sebagai double pemain center back. Di tengah kita tidak tahu siapa yang akan dimainkan, apakah pemain cadangan atau tetap dengan Songkrasin yang ada di sana
kemudian ada Pitipan yang juga bisa dimainkan, ya. Satu lagi Tanawat yang mungkin akan ada di sana, pemain muda masih 21 tahun. Di depan Dangda bukan tidak mungkin akan menjadi cadangan. Supacai yang akan masuk. Supacai Caide yang kemarin menggantikan Dangda, ya. Kita akan tunggu apakah pemain nomor punggung 7 Supacok yang menjadi man of the match akan dimainkan. Kalau dia ada, ini pemain yang banyak merepotkan pertahanan kita. Bordin Fala juga yang membuat gol keempat kemarin, bukan tidak mungkin akan cadangan juga. Tapi kalau dia main bisa merepotkan juga karena kombinasi dia dengan Supacok ini dan Songkrasin sangat-sangat bagus, ya. Ini yang harus kita antisipasi ketika baru bermain di leg kedua. Tapi kalau nggak ada mereka mungkin kita akan lebih enak bermain. Kalau Paul King ini berani memainkan dengan 11 pemain, nah kesempatan kita untuk bisa bermain attack dengan mereka, ya. Mungkin bisa juga dengan 4-3-3, terserah dari Sintayong untuk merespon ini karena kita bermain enjoy aja, ya. Kita harus paling tidak menang dengan 1-0, oke lah, keluar kepala tegak ke lapangan bahwa kita pernah menang atau imbang aja. Saya pikir udah oke buat kita. Karena Thailand akan lebih enjoy bermain. Menurut saya Thailand akan lebih enjoy, tidak akan melakukan gaspol sama seperti lawan Vietnam. Ketika mereka menang 2 kan mereka lebih santai, lebih enjoy. Yang penting mereka tidak kalah lebih dari 2 waktu lawan Vietnam. Nah, dengan kita kan mereka akan cukup menahan kita dengan jangan sampai kalah lebih dari 4. Ya. Paling tidak kalau pun kalah kita bisa menang 2-1, 1-0. Tetapi lebih panjang mungkin akan imbang. Namun bukan tertutup kemungkinan Thailand akan menang lagi. Kalau mau lihat mereka main seperti kemarin dan kalau mereka mau gas, main benar-benar dengan starting 11 di 45 menit pertama saja, mereka bisa mengalahkan kita. Tapi apapun itu, kita tetap bersyukur, mendukung penuh tim nasional kita, adik-adik masih muda ini yang punya prospek, ya. 2-3 tahun ke depan lagi mungkin akan menjadi jauh lebih bagus dari sekarang. Dan ini pengalaman berharga yang didapat ya oleh Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan karena mereka sudah tampil oke, ya. Sejauh ini tampil oke, ya. Belum waktunya untuk bisa menjadi juara. Perlu ada kesabaran, menunggu. Cuma kita harus melihat sampai kapan itu. Kalau kita menunggu itu sampai kapan akan terjadi? Apakah Sintayong akan bertahan untuk 5 tahun ke depan? Masih tanda tanya juga. Tapi lihat, saya pikir harus tetap membesut tim ini ke depan. Harus memberikan kepercayaan kepada STY. Sehingga pemain-pemain yang sudah dia dapatkan ini akan bagus. Apalagi kalau pemain-pemain naturalisasi sudah datang. Yang dia inginkan pemain-pemain belakang, Jordi Amat dan kawan-kawan, Hilgers, Walsh, ini akan jauh lebih bagus. Karena memang lini belakang kita parah. Sulit sekali kemasukan 4 gol. Ya. Sudah berapa? 11 gol kita kemasukan. 7-4 ya. Sudah 11 gol kebobolan. Sampai dengan kemarin 4 gol dari Thailand. Ini memang harus menjadi catatan PR bagi Sintayong ya. Karena memang kita bukan hanya punya lini serang yang bagus di fase grup ya, bisa sampai 18 gol bahkan diciptakan, namun sekarang belakang kita yang harus betul-betul dibenahi. Thailand ini memanfaatkan dengan sangat bagus. Tapi tetap kita harus bisa mendukung penuh tim nasional Garuda ini ke depan. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan tim nasional Gajah Perang ini yang tampil memang luar biasa dan kelasnya ada di atas kita. Sampai ketemu. Ciao.